yang sudah kita telah mempelajari materi apa? Materi mana? Minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya. Suaranya lebih kencang lagi, Mila. Ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Ya. Nah, ekosistem. Ayo semuanya, apa itu ekosistem? Ya, bagus. Ya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungannya, ya kan? Nah, berikan contoh dari ekosistem itu ada dua, apa saja? Apa contohnya dari ekosistem itu? Komponen. Iqmal mana Iqmal? Komponen abiotik dan kurang membaca ya di rumah ya, lupa. Ya. Nah, jadi kita harus paham tentang materi yang sudah kita pelajari ke belakang ya. Baik, hari ini ya kita masuk ke apa? Ibu mau memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini
Benar-benar. Ayo bisa membedakan tentu dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Kita harus tahu nih ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup sendiri. Nah, karakteristik umum dari makhluk hidup itu yang pertama memiliki kemampuan untuk bergerak, yang kedua tubuh dan berkembang, yang ketiga memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yang keempat menanggapi rangsangan dari lingkungan, yang kelima mengambil dan menggunakan energi, yang keenam memiliki kemampuan bernapas, yang ketujuh menghasilkan limbah atau ekspresi, serta yang kedelapan tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya seragam hewan dapat dengan mudah kita amati ya. Berbeda dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang paling mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun di malam saat disentuh. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau membakar cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan atau mengumpulkan energi atau mengadakan gerakan. Yang berkenaan sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lamban, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kita menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap kali tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Nah, hal tersebut disebut dengan tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, tumbuh dan berkembang ini berbeda. Tumbuh adalah sebuah proses perubahan fisik dari suatu makhluk hidup, baik ukuran, volume massa dan tinggi jadi dapat diukur. Sedangkan berkembang merupakan proses yang lebih berdasarkan. Ya, contohnya pada tumbuhan, berkembang ini misalnya bunga dan buah. Ada hewan, misalnya menjadi lebih tebal, misalnya makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu unit saja. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam luar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup yang terancam punah. Seperti krokodil, menanggapi rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal siklus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kita sempat sengaja membuat air panas, maka dengan cepat tanah ditarik kemudian kita akan berteriak ya. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Berat tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya dan membantu tumbuhan dalam menanggapi rasa. Stimulus dalam sini adalah saluran lain dan tanggapannya adalah perubahan atau berubahnya posisi bunga matahari. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi
Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana dari karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks yaitu glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrop. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut dengan heterotrof. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sebaliknya, energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Misalnya dalam kejadian di atas, energi cahaya matahari juga menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ketika karbohidrat digunakan oleh hewan, maka akan diubah menjadi energi gerak dan energi panas yang dibuat dari benang. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekosongan energi. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Dan sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida seperti yang bisa dilihat. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Selain menghasilkan produk yang berguna, makhluk hidup juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa, karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Ada tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup adalah yang tersusun dari sel atau disebut dengan uniseluler seperti magnesium, amoeba, dan algea. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut dengan multiseluler. Contohnya ada manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat memori genetik berupa DNA atau RNA saja. Dan kita bahas tentang semua karakteristik makhluk hidup. Ada juga bisa memulai kita. Yang kedua saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima selanjutnya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi anak-anak ibu semuanya telah menyaksikan dan menonton video pembelajaran tadi, ya. Itu permasalahan di sini tadi anak ibu dua orang Kenza dengan Safa menanyakan bagaimana Bu cara membedakannya antara makhluk hidup itu yang membedakannya antara makhluk hidup dan benda mati. Dan bagaimana Bu cara kita untuk mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Nah, itulah permasalahannya yang ada terjawab di dalam video tersebut. Jadi kalian telah mengamatinya
benda mati. Ya, kemudian apa lagi pertanyaan yang kedua tadi dari Rafa. Bagaimana Bu cara kita ya menjelaskan atau apa tadi? Tanyanya apa nak? Ya, mengenal atau mengidentifikasinya, ya kan? Nah, Ibu paham di sini semuanya? Udah ngerti ya, Nak Ibu? Ah? Sudahnya macam ini, belum ada energi di dalam tubuhnya. Harus semangat. Bagaimana ini? Ibu ulang ya untuk menyemangatkan siswa Ibu. Bagaimana? Tadi apa kabar Nak? Oke ya. Jadi setelah menonton video pembelajaran tadi, kalian harus tahu yang pertanyaan permasalahan tadi itu kita harus mengenal terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup dan menjelaskan karakteristik dan fungsi-fungsinya. Ya. Jadi untuk anak ibu semuanya sudah paham? Sudah. Kelompok ini sudah? Ini sudah. Udahnya jawabnya yang istilahnya enggak meragukan gitu. Sudah apa belum? Ibu tanya satu-satu ya. Iqmal, apa ciri-ciri tadi dari makhluk hidup? Memiliki kemampuan untuk juga Ya, menanggapi rangsangan ya. dan mampu bernafas. Oke ya. Jadi harus tahu. Sebelum ibu membagikan lembar kerja berkelompok untuk anak-anak ibu semuanya, ada yang perlu ditanyakan di dalam pembelajaran ciri-ciri pada makhluk hidup. Ada? Tidak ya? Nah, jadi ibu sudah mempersiapkan anak-anak ibu untuk mengerjakan kelompok ya. Nah, ini ibu berikan soal ini dijawab dengan tepat ya, dengan baik. Kasih ya. Nah, jadi